Baik, salam. Halo. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, sore hari ini atas perkenanan Tuhan kita boleh bertemu berkunjung kepada Bunda Rapia, Ibu Ulia yang beberapa waktu yang lalu sempat mengalami sebuah musibah dan sempat dirawat di rumah sakit. Namun kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini walaupun Ibu Uli masih dalam masa perawatan tapi kondisi sehat walafiat sekarang ya, puji Tuhan. Kita doakan biar proses selanjutnya terutama pemulihan dari tangan sebelah kanan yang bermasalah bisa cepat pulih. Baik, jadi sebelum kita memulai acara kita akan buka dulu dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk sore hari ini di kesempatan yang indah kami boleh teman-teman dari perkumpulan Ayakib boleh mengunjungi Ibu Uli yang beberapa waktu yang lalu mengalami musibah sakit dan saat ini puji Tuhan sudah tolong dan sudah berangsur-angsur pulih. Sore hari ini kami berkunjung untuk berbagi kasih sekaligus memberikan nasihat, kata-kata kekuatan buat Ibu Uli untuk tetap kuat dan senantiasa sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Karena itu sebelum kami mulai acara kami Tuhan dan buat karunia Tuhan menolong kami supaya setiap acara sore hari ini boleh berjalan dalam nama dan dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, jadi kita tahu bersama Ibu Uli beberapa waktu yang lalu mengalami musibah dan masuk rumah sakit, kemudian puji Tuhan minggu kemarin sudah keluar dari rumah sakit ya. Kita sebagai sesama anggota Ayakib ada istilah kami di sana beta rasa lu rasa ya, jadi artinya apa yang dirasakan oleh Ibu Uli juga kita rasakan. Nah, karena itu sore hari kami datang untuk melihat Ibu Uli secara langsung sekaligus mungkin ada beberapa di antara kita akan memberikan kata-kata kekuatan motivasi buat Ibu Uli ya supaya tetap kuat dalam menghadapi segala sesuatu yang ada. Kami serahkan kepada Pak Desri sebagai Ketua Medan Langsung untuk memulai memberikan. Enggak dari ibu dulu. Ya apa-apa. Terakhir lah ketua itu. Nah, terakhir ketua. Wah, begitu ya. Kalau begitu Ibu wakil sekretaris lah boleh. Ya. Terakhir ketua umum. Ya. Mengaku terakhir. Uhul mengaku. Secara singkat, namun rasa volume bisa ditambah. Ketika Lila jatuh, kita mau berangkat apa gitu ya? Kami nggak jadi ikut. Jadi kaget ya. Terus kami sibuk sana sibuk sini. Mau lihat sebenarnya kami sendiri sih mau lihat karena kami paling dekat dari semuanya. Coba ngomong itu tadi, lihat aja tadi. Tapi ya lihat senyumnya Ibu Uli. Jadi kita lupa kalau dia sakit gitu ya. Hanya karena bekas tangan. Yang kita bayangkan gimana anak-anak. Nah, ya, kalau bagi kita, kalau satu sakit masih ada suami yang bisa berita anak-anak. Tapi kalau ibu ini ya kita beratnya gitu. Itu yang saya rasakan. Gitu. Oke, tapi puji Tuhan, kalau ibu bisa sini berarti aman semua gitu ya. Kalau ibu bisa sini berarti aman semua. Dan mungkin kehadiran kita hari ini menambah sukacitanya karena memang ibu ini nggak sendiri. Ada teman-teman ya yang berbagi rasa, berbagi juga duka dan hari ini berbagi suka. Semangat Kak, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi mungkin ada beberapa kasih tahu itu aja sebelum saya ya. Dan mungkin ketika di kelemahan inilah baru kita tahu bahwa sebenarnya kita bergantung sama Tuhan, apalagi mengurus banyak orang. Kalau masih berjalan berarti benar-benar Tuhan yang memelihara mereka, memelihara kita dan memelihara pelayanan. Ya, semangat, Tuhan berkati. Baca aja.
Tuhan aturan tayo. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberkati pertemuan kita sore ini. Berhubung di waktu yang lalu Ibu mengalami kecelakaan ya. Memang pada awalnya kami pikir hanya biasa saja sesuai WA yang Ibu sampaikan, tetapi ternyata harus opname dan harus ada tindakan untuk yang seperti sekarang ini. Kami tidak katakan bahwa itu harus mengucap syukur pada saat ini, tapi kami percaya bahwa Ibu punya keyakinan yang luar biasa kepada Yesus Kristus. Ya, ada waktunya Tuhan kasih kita situasi itu terjadi. Ya, mohon maaf, mungkin supaya kita bisa merenungkan lebih banyak, bisa berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Karena saya juga rasakan itu. Saya pernah istirahat sampai 3 bulan, tidak kemana-mana dan tidak ngapa-ngapain, dan tidak juga berpikir yang lain-lain gitu, plong saja. Artinya bangun pagi, berdoa, bersekutu, baca firman, dan akhirnya kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Kami berharap dengan proses pemulihan ini juga Ibu mendapatkan bagian itu dan berkomunikasi secara pribadi dalam roh. Ya, saya akhir-akhir ini itu terus saya lakukan karena saya tidak punya pekerjaan, tentunya kita tidak punya penghasilan yang kontinu setiap bulan, tapi kita punya sumber yang tidak pernah berkeputusan, tidak pernah berakhir. Sesuai kebutuhan kita, Tuhan berkati ya. Dan juga persoalan-persoalan yang bukan persoalan kita bisa kita ambil. Saya melihat bahwa apa yang Ibu Uli lakukan ini adalah satu anugerah berkat ya. Namun dengan kesibukan yang selama ini mungkin Ibu merasakan, tapi bila dalam proses pemilihan doa kami terus Ibu terima yang juga dari Ayakib Kota Medan. Saya tadi yang menghimbau supaya sore supaya saya ikut, tapi justru saya sendiri terlambat ya, karena situasinya seperti ini. Karena hidupku bukannya aku lagi ya, banyak yang punya kita dibutuhkan untuk sana sini. Sekali lagi dari kami terus semangat di daftar doa kami di Panitia Saudara Gembira Pribadi, ada kami tuliskan di proses penyembuhan, dan juga kami percaya Bu dengan makan-makan yang tidak melanggar aturan tentang tulang belulang. Bu jangan makan dulu ya, utamanya es ya, supaya proses pemulihan, dan banyaklah makan yang asam-asaman dulu supaya prosesnya lebih cepat kering dan bisa lebih baik. Mohon maaf kalau kami lama ya, ini memang sudah usulan dari seminggu yang lalu, tapi karena Pak Yandri bilang masih di rumah sakit, jadi biarlah waktu ini indah pada waktunya. Terima kasih buat Januar makannya yang sudah luar biasa banyaknya ini sudah. Seharusnya kami yang menyediakan ibu yang sakit, tapi biarlah semua yang kita lakukan. Dan saya lihat partisipasi dari teman-teman Ayakib juga luar biasa Bu ya, komen-komen yang diberikan, dan juga Ibu juga boleh mengikutinya. Biar semua itu menjadi berkat bagi Ibu dan anak-anak di sini. Doa kami, kalau saya pribadi jujur, ada 1 bulan yang lalu saya berbicara dengan seseorang teman warga Tampu Bolon yang sudah didahului oleh kasih istrinya, dia pegawai negeri. Bilang kayaknya Bapak cocok ini teman saya. Saya sandingkan ke dia untuk ini. Tapi memang belum ada waktu bisa bertemu ya. Karena hidup ini indah. Kalau kita variasikan kan. Jadi yakin saya ada waktu yang Tuhan izinkan bisa terjadi seperti itu. Pak Tampu Bolon itu saya bilang begini, Bapak kan sudah pensiun, sudah pensiun, dan kalau misalnya menikah lagi dengan siapa? Pertama,
terima kasih untuk donasi yang sudah diberikan dari Yakib yang sudah ambil bagian walaupun tidak hadir pada kesempatan ini, namun saya percaya saya sudah didoakan untuk bisa sembuh dan juga sudah menerima bantuan pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini dan saya akan menceritakan kronologisnya. Boleh. Nah, waktu itu memang saya berniat untuk ikut rapat, jadi saya tidur di Pancur Batu dan mau ke sini ke Rakia. Jadi di depan saya ada berhenti mobil dan sepeda motor. Jadi saya ngerem, tiba-tiba terpelanting. Ini saya belum beraspal seperti itu. Jadi saya udah kesakitan dan ada yang bantu. Rupanya tali gasnya lengket, nggak bisa lagi jalan sepeda motor itu. Jadi saya dibawa ke rumah, anak-anak udah kuat terus menunggu gitu. Dan mereka sedih lah melihat saya. Dan malam harinya saya sudah semakin merasa sakit dari tangan saya ini. Sampai di rumah memang diurut sama anak-anak yang pandai ngurut. Terus karena nggak tersanggup lagi, dibawa ke Mitra Sejati, di situ difoto. Ya dia kan dikasih tahu lah keadaan tulang saya ini ada retak. Terus waktu itu dia buat pilihan opnamikah atau besok cari ahli tulang seperti itu. Jadi saya bayangkan nanti gitu untuk kalau ahli tulang lagi gitu dipikirkan gitu. Ambil lagi surat rujukan, saya pilih akhirnya opnamik. Tapi waktu opnamik itu dokter tidak pernah ada visit dan dia bilang setelah 2 hari saya di situ, ibu besok operasi. Ini membuat saya terkejut karena nggak pernah ada kasih tahu tentang ini tulang saya, tiba-tiba operasi bulan. Jadi ya operasi, dokternya nggak pernah datang. Akhirnya pada malam hari dokter itu ada di ruang operasi, saya dibawa turun ke ruang operasi. Jadi saya menunggu di situ, trauma untuk kata-kata operasi tadi pun belum hilang. Ya dokter itu ceritakan kepada saya, tulang ibu ini sedikit aja nih ini bergeser. Kalau mau nanti kita operasi malam ini gitu. Ya saya agak sulit menerima situasi itu seperti itu. Lalu saya bilang saya pikirkan. Lalu saya sharing dengan beberapa teman dan juga ada dokter yang saya kenal bagaimana sebenarnya ini. Lalu mereka katakan kalau seharusnya operasi, tapi mohon maaf jangan maunya di rumah sakit tersebut seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang kasih komentar seperti itu. Karena saya selama ini ada juga asuransi kecelakaan, dipakai lagi itu pindah rumah sakit. Jadi pindah rumah sakit ke Kolombia, diurus semuanya gitu. Rupanya waktu difoto lagi ulang, dokter bilang, oh ini nggak usah operasi gitu Pak, beli alat ini aja. Nah alat ini kemarin itu ditanya harganya 2,5 juta kayak alat ini. Iya, tapi puji Tuhan kemarin nggak tahu bagaimana ceritanya. Memang waktu pulang itu saya bicara sama dokter apakah alatnya itu tidak bisa kurang harganya. Dokter itu bilang itu bukan urusan saya, kami ini kan dari panti asuhan, dokter itu sangat menolong bagi kami biayanya kalau kurang, mungkin dipikirkan bapak itu gitu. Akhirnya gratis, nggak bayar lagi gitu. Iya, ya puji Tuhan lah, saya memang di situ saya melihat juga anak-anak seperti itu ya, maksudnya anak-anak mereka walaupun masih kecil yang merawat saya gitu di rumah sakit, anak-anak SMP seperti itu ya, dia telaten waktu nanti kita bangun pun mereka bangun langsung ya seperti dia buat saya ini seperti orang tuanya gitu. Lalu saya ngomong lah pas mandikan saya di kamar mandi, makasih ya nak, kamu sudah merawat saya ya. Memang dia bilang ya itu wajar karena selama ini kami yang dirawat kita dan dia. Jadi saya bersyukur juga sampai sejauh ini anak-anak terus memang
mendoakan saya bisa sembuh, dan mereka memang tunjukkan bagaimana membalas apa yang selama ini saya buat gitu. Untuk itu saya sangat bersyukur, dan pekerjaan di sini pun ya anak-anak bisa handle semua gitu dengan staff yang ada di sini seperti itu. Jadi saya bersyukur, dan memang selama ini ya kami buatlah kalau anak-anak ini ganti-gantian ketuanya seperti itu. Walaupun saya di situ, anak-anak bisa handle pekerjaan. Ya, jadi saya senang juga ya Ayakib sudah memperhatikan saya dalam kondisi sedang sakit gitu, yang mendoakan dan juga menggalang dana untuk bisa menolong. Ya, saya sangat senang lah gitu ya ikut berempati kepada saya gitu. Memang tulang saya ini belakangan ini sering sakit. Milu. Milu. Kenapa gitu? Mau nanti malam-malam saya sudah tidur, dia bilang 2 hari yang lalu kayaknya sama semalam itu sering sakit sekali, asal berbiasa begitu sih sakit sekali. Memang nggak berani menyalahkan Tuhan, siapa yang salah ini, enggak gitu. Artinya saya seperti orang yang menikmati Tuhan, artinya seperti yang dibilang, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan minyak, tapi biarlah hatiku beriari kepada Tuhan. Jadi dalam situasi berbaring seperti itu, saya takut juga berdosa gitu ya. Tapi pentingnya berdua itu lebih baik ya daripada sendiri. Biar ada begitu ya. Kita teruskan. Maksudnya teruskan pembicaraannya dulu. Gua ada tuh Pak. Iya, oke. Jadi saya pakai ini sebulan kata dokter. Nanti balik lagi dipoto tulangnya bagaimana sebenarnya, karena ini harus posisi seperti ini dia terus, nggak boleh lurus gini. Karena ada nanti enselnya ini yang nggak bersatu kembali gitu. Jadi harus posisi seperti ini. Itu lepas lah Bu ya, lepas. Enggak, bukan lepas, retak, ada retak, terus ada juga yang bergeser gitu. Itulah dari saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, Inilah doa. terima kasih Bu Uli, tadi sudah mendengar kesaksiannya luar biasa, turut campur tangan, Tuhan memberkati, bahkan sampai di soal pembelian alat pun Tuhan campur tangan ya. Bisik Pak Ruben, bisik saya tadi. Yang betul Pak. Pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk donasi yang sudah diberikan dari Ayakib yang sudah ambil bagian, walaupun tidak hadir pada kesempatan ini, namun saya percaya saya sudah didoakan untuk bisa sembuh dan juga sudah menerima bantuan pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan saya akan menceritakan kronologisnya. Boleh. Nah, waktu itu memang saya berniat untuk ikut rapat, jadi saya tidur di Pancur Batu dan mau ke sini ke Rakia. Jadi di depan saya ada berhenti mobil dan sepeda motor. Jadi saya ngerem, tiba-tiba terpelanting ini saya di aspal seperti itu. Jadi saya udah kesakitan dan ada yang bantu. Rupanya tali gasnya lengket, nggak bisa lagi jalan sepeda motor itu. Jadi saya dibawa ke rumah, anak-anak udah kuat semua menunggu gitu, dan mereka sedihlah melihat saya. Dan malam harinya saya sudah semakin merasa sakit dari tangan saya ini. Sampai di rumah memang diurut sama anak-anak yang pandai ngurut. Terus karena nggak tersanggup lagi, dibawa ke Mitra Sejati, di situ difoto. Ya dia kan dikasih tahu lah keadaan tulang saya ini ada retak. Terus waktu itu dia buat pilihan,
opname kah atau besok cari ahli tulang seperti itu. Jadi saya bayangkan antri lagi nanti gitu untuk apa kalau ahli tulang lagi gitu dipikirkan gitu. Ambil lagi surat rujukan, saya pilih akhirnya opname. Tapi waktu opname itu dokter tidak pernah apa ada visit dan dia bilang setelah 2 hari saya di situ, ibu besok operasi. Ini membuat saya terkejut karena nggak pernah ada kasih tahu tentang ini tulang saya tiba-tiba operasi dulu. Jadi ya operasi dokternya nggak pernah datang. Akhirnya pada malam hari dokter itu ada di ruang operasi, saya dibawa turun ke ruang operasi. Jadi saya menunggu di situ, trauma untuk kata-kata operasi tadi pun belum hilang. Ya dokter itu ceritakan kepada saya, tulang ibu ini sedikit aja nih ini bergeser. Kalau mau nanti kita operasi malam ini gitu. Ya saya agak sulit menerima situasi itu seperti itu. Lalu saya bilang saya pikirkan. Lalu saya sharing dengan beberapa teman dan juga ada dokter yang saya kenal bagaimana sebenarnya ini. Lalu mereka katakan kalau seharusnya operasi tapi mohon maaf jangan maunya di rumah sakit tersebut seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang kasih komentar seperti itu. Akhirnya karena saya selama ini ada juga asuransi kecelakaan dipakai lagi itu pindah rumah sakit. Akhirnya pindah rumah sakit ke Kolombia diurus semuanya gitu. Rupanya waktu dibawa lagi ulang dokter bilang ini nggak usah operasi gitu Pak, beli alat ini aja. Nah alat ini kemarin itu ditanya harganya 2,5 juta kayak alat ini. Iya tapi puji Tuhan kemarin nggak tahu bagaimana ceritanya. Memang waktu pulang itu saya bicara sama dokter apakah alatnya itu tidak bisa kurang harganya. Dokter itu bilang itu bukan urusan saya, kami ini kan dari panti asuhan. Dokter itu sangat menolong bagi kami biayanya kalau kurang, mungkin dipikirkan bapak itu gitu. Akhirnya gratis nggak bayar lagi gitu. Iya ya puji Tuhan lah, saya memang di situ saya melihat juga anak-anak seperti itu ya. Maksudnya anak-anak mereka walaupun masih kecil yang merawat saya gitu di rumah sakit, anak-anak SMP seperti itu ya, dia telaten waktu nanti kita bangun pun mereka bangun langsung ya seperti dia buat saya ini seperti orang tuanya gitu. Lalu saya ngomong lah pas mandikan saya di kamar mandi, makasih ya nak kamu sudah merawat saya ya. Memang dia bilang ya itu wajar karena selama ini kami yang dirawat kita dan dia. Jadi saya bersyukur juga sampai sejauh ini anak-anak terus memang mendoakan saya bisa sembuh dan mereka memang tunjukkan bagaimana membalas apa yang selama ini saya buat gitu. Untuk itu saya sangat bersyukur dan pekerjaan di sini pun ya anak-anak bisa handle semua gitu dengan staff yang ada di sini seperti itu. Jadi saya bersyukur dan memang selama ini ya kami buatlah kalau anak-anak ini ganti-gantian ketuanya seperti itu. Walaupun saya di situ anak-anak bisa handle pekerjaan. Ya jadi saya senang juga ya Ayakib sudah memperhatikan saya dalam kondisi sedang sakit gitu yang mendoakan dan juga menggalang dana untuk bisa menolong ya. Saya sangat senang lah gitu ya ikut berempati kepada saya gitu. Memang tulang saya ini belakangan ini sering sakit. Ngilu. Karena begitu. Mau nanti malam-malam saya sedikit sudah bilang 2 hari yang lalu kayaknya sama semalam itu sering sakit sekali asal berbiasa begitu sakit sekali. Memang nggak berani menyalahkan Tuhan, siapa yang salah ini enggak gitu. Artinya saya seperti orang yang menikmati Tuhan
artinya seperti yang dibilang, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan minyak, tapi biarlah hatiku beriari kepada Tuhan. Jadi dalam situasi berbaring seperti itu, saya takut juga berdosa gitu ya. Tapi pentingnya berdua itu lebih baik ya daripada sendiri. Biar ada begitu ya. Kita teruskan. Masih teruskan pembicaraannya itu. Gua ada tuh Pak. Iya, oke. Jadi saya pakai ini sebulan kata dokter. Oh. Nanti balik lagi dipoto tulangnya bagaimana sebenarnya, karena ini harus posisi seperti ini dia terus, nggak boleh lurus gini. Karena ada nanti enselnya ini yang nggak bersatu kembali gitu. Jadi harus posisi seperti ini. Itu lepas lah Bu ya, lepas. Itu tuh Enggak, guys. bukan lepas, retak, ada retak, terus ada juga yang Geser. bergeser gitu. Itulah dari Oke. saya. Terima kasih. Doa terima kasih ya. Baik, Inilah doa. ya. Terima kasih Bu Uli, kami sudah mendengar kesaksiannya luar biasa dalam pertanyaan, Tuhan memberkati, bahkan sampai di soal pembelian alat pun Tuhan campur tangan ya. Bisik-bisik Pak Ruben, bisik saya tadi. Yang betul Pak. Sampai dengan tadi sore, tadi siang telah terkumpul donasi tali kasih dari Ayakib. Ada 23 yang berpartisipasi. 3 juta Pak ya? Bukan, 23 anggota yang berpartisipasi. Dan Ini video kan ini dulu Pak. live ini loh Pak, live. Jadi ini Tuhan, dari 23 anggota Ayakib yang berpartisipasi terkumpullah sejumlah dana tali kasih sebesar Rp2.370.000. Ada yang mau kami komen juga sama Pak Ketum. Ada anggota yang kasih kerjaan kita. Sudah tahu di ATM itu nggak ada 20.000. Kenapa harus ada nominal 20.000? Ya, jadi terpaksa kami berkorban. Tambahinnya ya. Tambahin. Supaya mencukupi kuota ya. Nah, artinya kotanya masih tetap, tapi nggak bisa kita ambil dari ATM, Ya, betul. dari kantong pribadi. Kalau ambil lebih korupsi. Korupsi, ya, itu dia. Ambil kurang masuk uang kantong. Nah, itu dia. Maka model yang begitu kita ngerti lah ya. Ya, jadi nggak apa-apa, karena itu namanya Kelas nih luar. Ketulusan. ketulusan hati untuk memberi, seberapapun dikasihkan kita terima, jadi puji Tuhan. Cantik baju bapak ini ngomong Oh. begitu ya. Lek, Pak, Lek. Nanti saya ajak, Pak, Lek. nanti saya ajak Pak. Kita Makin ceri ya. Apa nih? jam berapa ya sekarang? Masih buka. Masih buka sekarang, kita langsung. Pak, Lek. Langsung. Baik, jadi nanti Ibu Wakil Sekretaris yang menyerahkan, namun nanti saya yang akan mengarahkan berita acara untuk ditandatangani ya, untuk menjadi dokumentasi. Ayah, Karena dekat dengan ibu, jadi silakan karena ini jadi yang menyerahkan. Oke, terima Cakap-cakapnya. kasih. Foto. Ini tadi kasih dari semua anggota Ayakib yang sudah terkumpul Rp2.370.000. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Dadah.